Bismillahirrahmanirrahim. Wa amarra fi hadha syahr fariyadatun nafsi. Wa hiya bil istiqamati fi imtisali awamirillah wajtinabi nawahi ma'a tahdibiha wa tazkiyatiha anil akhlaqil mazmuma ila akhlaqil mahmudah wa tahliyatiha bitarki ma'lufatiha wa tahliyatiha bizikrillahi ta'ala. Qala syekhuna wa murabbi ruhina Musa'an fil kitab Syekh Maulana Muhammad Abdul Ghaffarullah Mahsul. Adapun huruf Ra pada bulan ini adalah riyadatul nafsi. Latihan jiwa. Olah jiwa. Yaitu dengan istiqomah dalam melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan. Serta membersihkan dan mensucikan jiwa dari akhlak-akhlak yang tercela, menghiasnya dengan akhlak-akhlak yang tercela. Mengosongkan jiwa dari kebiasaan-kebiasaan serta menghiasinya dengan zikir kepada Allah Ta'ala. Riyadhah, olah jiwa. Ada olah raga, ada olah jiwa, ada olah rasa. Ini olah jiwa. Riyadhatun nafsi. Jadi tahapannya ada 3. Yang pertama tahliyatun, ya tahliyah yang pertama tahliyatun, tahliyah. Arti mengosongkan. Bagaimana caranya? Bitarki maklufatiha. Meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk jiwa kita. Seperti kebiasaan ngomong kasar, ngomong kotor, maka dihilangkan, dikosongkan, dilatih. Agar supaya ngomong kasar atau ngomong kotor itu diganti dengan diam. Yang diajarkan oleh guru kita, jangan memperbanyak pikir hobi, memperbanyak tawadhu. Biasanya kita makan banyak, tidak puas, ingin makan ini, pengen makan itu, udah makan ini, pengen makan itu. Maka dilatih dengan cara makan sedikit atau dengan berpuasa. Seperti kita ya, membersihkan sampah di rumah kita biar bersih. Ini tujuan dari riyadhatun nafsi. Namanya tahliyah. Dikosongkan. Mengosongkan qalbu kita, jiwa kita dari kebiasaan-kebiasaan buruk. Jadi dibersihkan sampah-sampah dari qalbu kita, dari jiwa kita. Yang kedua dengan tahliyah. Hal yang pertama namanya tahliyah. Yang pertama namanya tahliyah, itu mengosongkan. Yang kedua dengan tahliyah. Menghiasi. Menghiasi qalbu kita, menghiasi jiwa kita bizikrillahi ta'ala. Dengan zikir kepada Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh. Zikir khauf. Jadi isi dengan yang baik-baik. Tadinya kita senang ngomongin saudara, ngomongin orang lain. Maka dengan zikir kepada Allah, dengan ingat kepada Allah.
Hati yang tadi kosong, banyak menyanyiakan waktu, membuang-buang waktu, maka diisi dengan zikir. Jadi menghiasi. Yang tadinya rumah kita, kalbu kita sudah dibersihkan, maka tinggal memperindah. Tinggal memasang hiasan-hiasan. Dicat dulu. Lalu setelah sudah dicat rapi, bersih, tinggal aksesoris dipasang. Itu namanya tahdid. Yang ketiga, tazkiyah. Tazkiyah wa tahdid. Mensucikan dan memperindah akhlak. Dengan apa? Bil istiqomati imtisali awamirillah wajinabi nawahi. Ya. Dengan istiqomah mengamalkan, mengamankan, melestarikan perintah Allah dan menjauhkan larangan-larangan. Jadi inti. Pindah dari akhlak tercela kepada akhlak terpuji. Akhlakul mazmumah ila akhlakil mahmudah. Benci diganti dengan rasa cinta. Marah diganti dengan sabar. Pelit diganti dengan dermawan. Ujub diganti dengan tawadu. Ini dia. Ria kita ganti dengan ikhlas. Jadi dengan kuncinya al-istiqomah. Konsisten. Tidak bolong-bolong. Kalau kata Imam Ghazali, dan juga dikatakan oleh guru kita, an-nafsu katibli. Jadi nafsu itu seperti anak kecil. Intuh milhu syabba ala hubbil ridho. Kalau dibiarkan, dia akan besar cintanya dengan kebiasaan-kebiasaan itu. Qala Allah Ta'ala, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, lalu mereka istiqomah, maka para malaikat akan turun kepada mereka seraya berkata. Di malaikat itu berkata, wala tahzanu, ala takhafu wala tahzanu, wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adu. Janganlah kamu merasa takut. Dan janganlah kamu bersedih. Dan bergembiralah kamu dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu. Jadi ini ayat tentang karomatul istiqomah. Kemuliaan istiqomah. Jadi kemuliaan istiqomah itu, ya, pertama, qalu, katakan, Rabbunallah, mengikrarkan tauhid. Artinya lisan mengucapkan Allah Tuhanku, hati kita meyakini. Lisan kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka kita buktikan. Kita yakin. Dengan apa? Dengan amal. Setelah kita berzikir harian la ilaha illallah, la ilaha illallah, selesai dengan bilangan-bilangan yang ditentukan oleh guru mursyid kita. Kita tutup dengan Sayyidina Muhammad. Lalu kita melaksanakan amaliyah berikut. Amaliyah berikutnya adalah
sebagai pembuktian dari ucapan kita la ilaha illallah, keyakinan kita dengan zikir, dengan zikir hub yang kita ungkapkan dengan amaliyah kita. Setelah kita berzikir, kita berzikir untuk menghidupkan sunnah-sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada pembuktian. Pembuktian qalu Rabbuna Allah. Ya. Tuhan kita adalah Allah. Jadi bukan hanya cuma di mulut kita mengatakan la ilaha illallah, tapi kita praktekkan dengan amal. Jadi la ilaha illallah ini, hidupnya la ilaha illallah, ini ada sebagai pondasi. Kalau tauhid kita bengkok, maka istiqomah tidak akan kuat. Jadi, cuma istiqomah setelah kita bertauhid kepada Allah. Saat kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kita meyakini Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh di dalam kalbu kita. Yakin dengan zikir Rabbi, maka sumastaqam. Al-istiqamah, tegak lurus di jalan Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh. Tidak boleh ke kanan dan ke kiri. Ketika kita sudah bertemu dengan guru mursyid, maka la tusriku, janganlah kamu menyekutukan. Istaqom, tegak lurus, jangan belok. Jadi kalau kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, istiqomah itu jangan kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu. Kalau kita sebagai murid, jangan menyekutukan guru mursyid dengan guru yang lain. Berkata Imam Nawawi, istiqomah adalah melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan. Lalu ditambah sabar di atas. Laksanakan segala fitwah, maklumat, ajaran guru. Jauhkan apa yang beliau tidak suka, apa yang beliau larang. Lalu kita bersabar untuk melaksanakan perintah tersebut maupun menjauhi larangan-larangan beliau. Menjauhi apa yang beliau tidak suka. Maka setelah kita mengatakan Rabbuna Allah, lalu turunlah para malaikat. Artinya ketika kita mendapatkan hak talqin zikir dari guru mursyid yang menurunkan malaikat ke dalam kalbu kita, menuliskan kalimat la ilaha illallah di kalbu kita dengan kalimat la ilaha illallah dan zikir khafi, maka kita laksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh dan apa yang disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab mursyid adalah sebagai naibatur rasul. Jadi turun malaikat. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun alfi syahr. Tanazzalul malaikatu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Tapi tentang malaikat ada 3 pendapat para ulama yang mengatakan kapan turunnya malaikat. Yang pertama, indal maut, saat sakratul maut. Malaikat menghibur, la takhaf wa la tahzan. Jangan engkau takut, jangan engkau khawatir. Ketika sakratul maut dihibur oleh malaikat. Salam qaulan min rabbir rahim.
ada salam dari Tuhan. Ya ayahatun nafsul irji ila rabbiki radiyatan. Malaikat akan turun ketika sakit. Para malaikat menyampaikan salam dari Tuhan. Lalu ada juga yang mengatakan fil qabri, di alam kubur. Malaikat datang kepada ahli kubur menenangkan agar supaya ahli kubur tidak takut terhadap pertanyaan malaikat munkar wa nakir. Ini bagi orang yang transit di dalam kubur. Tapi murid-murid pengerti abad tidak akan transit di alam kubur. Kalau ada juga mengatakan para ulama, yaumal qiyamah akan turun malaikat pada hari kiamat. Saat manusia dibangkitkan, malaikat akan menuntut, akan mengantar ke surganya Allah. Jadi, isi bisikan malaikat itu yang pertama, ala takhafu wa la tahzanu. Wa abshiru bil jannah. Jadi, pertama mengatakan jangan takut masa depan, jangan takut masa ya, di akhirat. Jadi ketika masih ada di dunia. Para aulia ilah tidak ada yang khawatir, tidak ada yang takut. Wal tahzan. Tidak ada yang dengan masa-masa yang lalu, masa-masa yang dekat. Semuanya ahli zikir bergembira. Wa abshiru bil jannah. Bergembiralah dengan surga yang dijanjikan oleh Allah. Ini buat istiqomah. Jadi, kalau surga buat apa diminta? Ketika kita beribadah kepada Allah. Ketika kita melaksanakan perintah-perintah Allah. Mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Gak usah dipisah. Surga itu sudah janji. Jadi, kita memelihara perintah Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan dijaga oleh Allah. Ketika kita istiqomah menjaga perintah-perintah Allah, menjauhkan larangan-larangannya dan menghidupkan perintah-perintah Rasulullah, maka hati kita akan dikuatkan ketika turun ujian. Tasbitul qalbi. Ketika kita istiqomah menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhkan larangan-larangannya, menghidupi sunnah-sunnah Rasulnya, maka kita akan mendapatkan bisyaratul malaikah. Kabar gembira dari para malaikat. Dukhulul jannah. Jadi, dijamin masuk surga. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, istiqomah itu lebih berat daripada 1000 karomah. Qala Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa radhiyallahu anhu berkata, kun talibal istiqomah la talibal karomah. Jadilah kamu pencari istiqomah, jangan jadi pencari karomah. Ini wasiat dari babul ilmi, pintunya ini. Orang yang paling cerdas, paling pinter sekolong langit di atas muka bumi, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu. Jadi beliau berwasiat dengan wasiat emasnya. Jadilah kamu pencari istiqomah, jangan jadi pencari karomah. Jadi apa sih yang disebut karomah itu? Hal-hal yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada para wali. Itu karomah.
Berbeda dengan mukjizat. Kalau mukjizat, hal-hal yang luar biasa yang dianugerahkan oleh Allah kepada para nabi. Tapi kalau sihir, sama kejadian luar biasa diberikannya kepada orang-orang kafir. Ada juga ma'unah, hal luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang ahli zikir. So, seperti itu. Jadi tidak usah kita cari karomah, tapi carilah istiqomah. Kalau karomah sih gimana, hanya bisa jalan di atas air, tahu isi hati orang, makanan datang sendiri, ya seperti itu. Itu karomah. Jadi masalahnya kalau kita mengejar karomah dalam berzikir, dalam beribadah kepada Allah, niatuna di dunia. Jadi niatnya itu adalah untuk mencari dunia. Apa itu pujian orang? Jadi al-qalbu ya ta'alaku. Hati juga jadi bergantung sama keajaiban. Bukan bergantung kepada Allah. Yang akhirnya menimbulkan rasa riya yang sama. Kalau kata Imam Junaidi Al-Baghdadi, ya, saking tidak ada manfaatnya karomah, beliau mengatakan air liur anjing itu lebih baik daripada 1000 karomah tanpa ada istiqomah. Kalau istiqomah itu apa? Istiqomah ya adalah kita menjalankan sholat 5 waktu tepat di awal waktu, walaupun ngantuk, walaupun sibuk, ya itu istiqomah. Istiqomah kita jujur walaupun rugi, zikir tiap hari walaupun nggak ada yang melihat, walaupun nggak ada yang kita inginkan, ya, punya hajat atau tidak punya hajat tetap berzikir. Istiqomah, menahan lisan, menahan marah, ya. Dengan apa? Dengan zikir khafi. So, meskipun berat, itu kita lakukan. Makanya dikatakan, ya pahalanya lebih besar daripada 1000 karomah. Gitu. Yang kata Sayyidina Abu Bakar, istiqomah itu jangan kamu syirik kepada Allah sedikit pun. Jadi ketika kita berzikir, jangan kita mengharapkan sesuatu apapun, kecuali kita mengharapkan ilahi anta maksudi, waridokan maksubi, a'in mahabbataka wa ma'rifataka wa a'in ma'aka aman. Berkah segalanya, semuanya selamanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.